Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, listrik padam total karena dapat giliran padam dari PLN, tanpa mic dan tanpa speaker di Musola Baitus Sakinah lingkungan KPR Selosari Baru Magetan. Namun, para jamaah menolak beranjak dalam kegelapan. Mereka bertahan demi satu rahasia besar. Mengapa seorang ahli ibadah yang selalu ada di saf terdepan justru berteriak menyesal saat sakaratul maut? Mari kita saksikan kisah Syu'bah yang menggetarkan hati ini. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa alimna ma yanfa'una. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min du'a la yastajabu laha. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ibu bapak sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana Allah menghadirkan kita dalam kondisi apapun. Bagi orang yang beriman itu semuanya adalah kebaikan. Tidak ada rumusnya bagi orang-orang yang beriman ketika menghadapi sebagai apapun kejadiannya, kecuali itu baik bagi orang-orang yang beriman. Bagaimana Rasulullah mengatakan ketika mensikapi orang-orang yang beriman, ajaban fil amril mu'min, sungguh ajaib semua urusan orang-orang yang beriman. Innahu amruhum kulluhum khair. Sesungguhnya bagi orang yang beriman, semua urusan-urusan yang terjadi pada orang yang beriman, kulluhum khair, semuanya adalah baik. Ketika orang yang beriman mendapatkan sesuatu yang mungkin agak sedikit tidak sesuai dengan harapan hatinya, maka dia bersabar dengan itu dan itu baik baginya. Dan sebaliknya, ketika mendapatkan sebuah kejadian yang kejadian itu mungkin menyenangkan hatinya, memberikan sesuatu yang membahagiakan, maka dia bersyukur dan itu baik baginya. Maka setiap kejadian tidak ada yang baik bagi orang yang beriman. Ya, termasuk insya Allah malam hari ini ketika kita menemukan sebuah kondisi yang tidak biasa, mungkin ke depan kita akan biasa juga. Ya, kita tetap bisa menjalankan apa yang menjadi ladang-ladang amal ibadah kita. Maka ibu bapak sekalian, kita bersyukur oleh Allah, oleh nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Kita dipilih oleh Allah bisa hadir dalam majelis-majelis seperti ini. Tidak semua orang bisa hadir pada kesempatan-kesempatan seperti ini. Biasanya lepas mengenai mungkin listrik pecah nopo sing penak-penak, sing paling enak nopo. Tapi kita masih dikaruniai nikmat yang lebih besar lagi. Hari ini malaikat-malaikat bersama dengan kita yang membawa rahmat-rahmatnya Allah.
Ya, saking cintanya Allah dan malaikat kepada kita, nama-nama kita dicatat, disebut-sebut, bahkan didoakan oleh malaikat rahmat. Yang tidak semua mendapatkan, tidak semua manusia mendapatkan sebagaimana kita malam ini. Maka kita mendapatkan sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah, yang insya Allah menjadikan kemudahan kita untuk jalan nanti menuju surganya Allah. Man salakan tariqan yatamizu fi ilman sahalallahu fihi tariqan ilal jannah. Maka tidak pernah kita kemudian merasa mustro, merasa menyesal ketika kita bisa hadir pada kesempatan ini. Sampai-sampai tanpa kita sadari mungkin ada di sela-sela duduk kita ada semut, ada apalagi cecak, ya, dan binatang hewan-hewan yang lainnya. Dan mereka karena saking tahunya kita sedang menghadap kepada Allah, beribadah kepada Allah, mereka pun mendoakan nama-nama kita. Ya, dan ini yang sekali lagi syukurnya kita tidak sebagaimana syukurnya orang-orang pragmatis, materialistis. Ketika syukurnya mereka, kalau mobilnya yang tadinya 1 tambah lagi menjadi 2, mereka baru bersyukur. Kalau rumahnya yang semula tipe 36 kemudian menjadi tipe 76 baru bersyukur. Syukurnya kita tidak seperti itu. Tapi kemudian kita bisa hadir pada kesempatan ini, diberikan kemudahan untuk mendapatkan surganya Allah. Nah, inilah sesungguhnya nikmat yang paling besar. Maka ibu bapak sekalian, bagaimana sesungguhnya kita nanti akan menyesal. Bagaimana ketika Allah itu sudah memberikan gambaran-gambaran kita tentang bagaimana indahnya balasan-balasan Allah. Belum kemudian ketika nanti kita baru ditunjukkan bagaimana surga yang kata Rasulullah, kata Allah juga, tidaklah telinga kita manusia, mata kita yang hari ini ketika kita hidup di dunia mampu melihat, mampu mendengar berita informasi-informasi tentang surga, tidak akan pernah mampu menyandingkan, menyamakan dengan keindahan surga yang sesungguhnya. Karena saking luar biasanya surga. Tapi kenapa jangankan kemudian kita nanti akan masuk surga, sebelum kita memasukinya, baru kemudian kita di awal-awal pintu di alam barzah kita, dan kita masih hidup di dunia dalam keadaan ketika kita sedang proses sakaratul maut, proses naza. Itulah gambaran-gambaran yang bagaimana Allah akan berikan kepada kita. Dan menggambarkan saat-saat itu, apakah kita itu dulu pelaku-pelaku dosa kemaksiatan, ataukah dulu saat hidup kita, umur kita, sehatnya kita menjadikan pelaku-pelaku kebaikan. Itu gambaran awalnya akan dimunculkan di situ. Maka bagaimana ibu bapak sekalian ketika dikisahkan oleh Rasulullah SAW, bagaimana seorang sahabat yang bernama Sub'ah, sahabat Rasulullah SAW, yang beliau setiap sholat 5 waktunya tidak pernah ketinggalan. Pasti posisinya berada di shaf pertama, ujung paling kanan. Kenapa ketika ditanya, kok posisi jenengan baik Sub'ah, kok mesti di titik itu? Karena beliau mengatakan agar aku tidak mengganggu jamaah yang lainnya ketika kemudian jamaah yang lainnya mau masuk ke masjid, apakah dia mau masuk ke shaf pertama atau shaf kedua, supaya saya tidak dilangkahi, supaya saya tidak mengganggu jalannya. Itu kata beliau. Dan beliau tidak pernah ketinggalan setiap 5 waktu sholat jamaah bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kecuali dalam keadaan tertentu ketika perintah jihad, perintah amal-amal kewajiban yang lain. Maka suatu saat ketika akan menjelang sholat subuh, Rasulullah SAW yang biasa kemudian akan memulai sholat subuh, Rasulullah membalikkan badan beliau sambil meluruskan shafnya, dan tidak lupa beliau menengok di posisi yang biasa ditempati Sub'ah, di pojok kanan
ujung saf pertama. Ya, saat itu kemudian tidak terlihat si Sub'ah. Lalu kemudian ditunggu sampai kemudian jangan-jangan nanti Sub'ah akan datang. Saat ditunggu waktu demi waktu ternyata tidak juga datang, khawatir ketakutan kalau kemudian nanti telat sholat subuhnya, kesiangan, maka dimulai sholat subuh diimami oleh Rasulullah SAW tanpa kehadiran Sub'ah yang biasa di pojok kanan depan. Kemudian sholat subuh selesai dilakukan oleh Rasulullah SAW, salam setelah sholat subuh tanpa kemudian memperpanjang zikir beliau membalikkan badannya dan menanyakan, adakah di antara kalian, sahabat sekalian, yang tahu rumahnya Sub'ah? Hari ini Sub'ah tidak datang, sholat berjamaah subuh dengan kita. Maka ada salah satu sahabat Rasulullah yang mengatakan, na'am ya Rasulullah, saya tahu. Maka kata Rasulullah, antarkan saya ke rumah Sub'ah. Maka saat kemudian habis sholat subuh, cengkling, salam, langsung kemudian jalan menuju rumahnya Sub'ah. Ternyata ketika berjalan dan sampai di rumahnya Sub'ah, saat itu sudah masuk waktu duha. Bisa dihitung Bapak Ibu sekalian, kira-kira bab subuh cengkring salam, kemudian menapak tengah rumah dan waktu sampai di rumah itu ternyata sudah waktu duha. Inten-inten berang meter jarak rumahnya dengan masjid. Pirang kilo apa pirang meter? Pirang kilo ya. Dan ternyata ya itulah si Sub'ah. Sejauh itu perjalanannya selesai subuh sampai duha tidak pernah ketinggalan sholat jamaahnya, selalu berada di shaf pertama ujung kanan. Kalau kita bagaimana? Sudah dekat dengan masjid, rumahnya, jamaahnya jadi masbuk terus. Itu Sub'ah. Nah, saat kemudian sampai di ketelah pintu si rumah Sub'ah, ternyata yang keluar adalah istrinya. Wahai fulana, apakah betul ini rumah Sub'ah? Ya, na'am, ya Rasulullah, ini rumah Sub'ah. Kemana si Sub'ah? Biasanya setiap sholat 5 waktu jamaah beliau pasti datang dan tidak ketinggalan di shaf pertama. Maka istrinya kemudian menyampaikan, ya Rasul, suamiku si Sub'ah petang kemarin beliau sudah meninggal. Innalillahi. Kaget-kaget Rasulullah SAW, kenapa tidak ada informasi yang disampaikan kepada saya, kata Rasulullah. Maka singkat cerita kemudian yang dibingungkan ternyata saat itu istri Sub'ah mengatakan, ya Rasulullah, afan, cuma saya itu ada kebingungan, ada ganjalan. Yang saya ketika mendampingi suami saya si Sub'ah akan proses kematiannya, dan beliau di dalam lisan mulutnya senantiasa mengeluarkan kalimat kata-kata yang menurut saya kata-kata dan kalimat itu adalah kalimat penyesalan. Si Sub'ah mengatakan, aduh, pas mati ini lampunya mati. Kata si Sub'ah, aduh itu bentuk senang apa susah? Aduh itu bentuk kesusahan. Sub'ah ketika proses nazaknya, beliau sekalian mengeluarkan dari lisannya, aduh, kenapa tidak lebih jauh? Yang kedua, aduh, kenapa tidak yang baru? Aduh, kenapa tidak semuanya? Ibu bapak sekalian, itu kalimat yang dibingungkan oleh istri Sub'ah. Ketika kemudian itu disampaikan kepada Rasulullah justru tersenyum. Tersenyum ketika mendengar kabar yang disampaikan istrinya Sub'ah. Maka kemudian Rasulullah memberikan jawaban kepada istrinya Sub'ah, wahai istrinya Sub'ah, ketahuilah bahwasanya saat si Sub'ah sedang proses sakaratul maut nazak, maka datang berita-berita, informasi-informasi tentang balasan dari Allah terhadap apa yang biasa dilakukan Sub'ah selama masa hidupnya.
saat beliau itu kemudian pertama digambarkan balasan atas jarak waktu dari rumah ke masjid yang tidak pernah ketinggalan sholat subuhnya, sholat zuhurnya, senantiasa berada di shaf pertama, maka kemudian balasan dari Allah diberikan gambaran yang luar biasa dengan surganya Allah. Dan saat itulah kemudian si Sub'ah mendapatkan gambaran balasan itu. Si Sub'ah mengatakan, aduh, kalau saja rumah saya lebih jauh lagi, umpama lebih adoh meneh, balasannya juga kayak apa? Itu kata Sub'ah yang pertama. Berarti menyesal mau mboten, Pak? Menyesal mau mboten nih? Menyesal. Sedangkan aduh yang kedua, ketika si Sub'ah mengatakan aduh kenapa yang tidak baru. Ketika si Sub'ah pada musim dingin, beliau akan menunaikan hajatnya menggunakan pakaian yang terbaik. Ketika ternyata sudah 2, 3, 4 langkah dari rumahnya keluar, ternyata kedinginan, dan kemudian masuk kembali ke rumah mengambil baju dobelan. Dan jelalah yang dipakai untuk baju dobelan itu ya baju yang ada seadanya. Baju yang seadanya tadi kinten-kinten dipakai yang di luar atau di dalam? Dipakai yang di luar karena sudah dandan, sudah bagus pakaiannya, kemudian ngambil pakaian untuk hanya melindungi supaya tidak kedinginan. Itulah dipakai bajunya yang di luar. Kemudian dia jalan keluar, dan ternyata begitu di pertengahan jalan beliau melihat ada seseorang yang kedinginan. Saat kemudian ada niatan Sub'ah ingin membantu orang yang kedinginan tadi, maka dilepaskanlah bajunya. Maka yang diberikan kepada orang yang kedinginan tadi, kinten-kinten baju yang luar apa yang dalam? Ya, baju yang luar. Itu baju yang baik apa baju yang agak baik? Baju yang tidak sebaik baju yang dipakai di dalam. Maka gambaran apa yang dilakukan oleh Sub'ah untuk menolong orang lain itulah Allah melalui malaikatnya memberikan gambaran ketika proses jenazahnya si Sub'ah. Dan saat itulah si Sub'ah menyesal. Aduh, umpama sing tak kekne sing anyar, balasane njuk kaya apa? Bentuk penyesalan. Dan aduh yang ketiga ketika kenapa tidak semuanya? Saat itu beliau sedang membawa roti, dan saat kemudian keluar di perjalanan dengan membawa sepotong roti itu, dia melihat ada anak yang kelaparan. Maka si Sub'ah kemudian membagi roti itu setengah. Yang setengah dia bawa sendiri, yang setengah dia berikan kepada anak yang sedang kelaparan. Maka kemudian saat itu diberikan balasan gambaran oleh Allah SWT di dalam proses jenazahnya. Dan saat itulah Sub'ah mengatakan luar biasa gambaran itu, dan dia mengatakan aduh, umpama sing tak kekne kabeh. Terus itu balasannya Gusti Allah ya kaya apa baiknya. Itulah yang kemudian disampaikan Rasulullah kepada istri Sub'ah, dan kemudian istri Sub'ah mengatakan, subhanallah, bagaimana Sub'ah selama hidupnya melakukan amal-amal aktivitas yang semuanya tidak sia-sia. Ibu bapak sekalian, apa makna yang bisa kita petik dari pelajaran kisah ini? Orang yang sebaik Sub'ah dalam proses menanjak ke terminal-terminal berikutnya setelah terminal pertama yaitu kematian, kemudian sampai nanti kepada surganya Allah, itu sudah menunjukkan kepenyesalan beliau. Pertanyaannya, kita semuanya nanti akan menyesal. Kalau orang yang berbuat baik saja menyesal, kenapa mulai kemudian orang yang tidak sama sekali berbuat kebaikan? Kinten-kinten menyesal nama boten, Pak. Orang yang sama sekali mungkin kelakuannya mung iso dosa, maksiat, terus kayak apa menyesal? Maka kehidupannya di dunia orang yang pelaku maksiat, pelaku dosa, tidak pernah mendapatkan kebahagiaan. Apalagi kemudian nanti dia akan mendapatkan kebahagiaan di kehidupan yang selanjutnya. Maka kalau Bapak Ibu sekalian ya pengen melihat dan memastikan, Pak, pengen ngecek, Pak, apakah itu betul-betul ada atau tidak, ya. Karena ada seorang kisah juga 3 anak laki-laki, Pak,
berturut-turut dari Maroko. Beliau mengatakan kepada ustadznya, Ustadz, saya bertiga ini 3 hari berturut-turut diberikan mimpi yang sama. Saat ibu kami meninggal, saat kemudian begitu meninggal dimakamkan 3 malam berturut-turut kami bertiga itu diberikan mimpi yang sama. Mimpinya saat itu mengatakan ketemu sama ibunya dan ibunya mengatakan, kenapa engkau makamkan di tempat ini? Kenapa engkau makamkan aku di tempat yang panas seperti ini? Dan itu 3 malam, Pak, betul-betul. Maka disampaikan kepada syekhnya dan saya mengatakan, coba cari informasi bagaimana titik pemakaman yang di situ ibu kalian engkau makamkan. Maka kemudian 3 laki-laki ketemu sama penjaga makam. Dan kemudian ditanyakan, apa ada segala sesuatu yang terjadi di sekitaran makam yang di situ dimakamkan ibunya. Ternyata si penjaga makam mengatakan, ya, memang ibunya itu dimakamkan di samping kanannya orang yang biasa melakukan perbuatan dosa dan kemaksiatan. Dia pelaku zina, dia pelaku khamr. Dan juga di samping kirinya pun juga demikian. Maka betul, saat itu ternyata yang dimimpikan 3 malam berturut-turut ibunya merasakan kepanasan, ibunya sambat di dalam mimpinya. Maka kemudian saat itu juga dibongkar makamnya, dipindahkan di tempat yang 3 anaknya tadi sudah tahu posisi bahwasanya tempat inilah tempat yang terbaik untuk makam ibunya. Setelah kemudian dimakamkan, dipindah makamnya, maka datang lagi ibu itu dalam mimpinya. Dia mengatakan, wahai anakku, terima kasih engkau sudah menjadikan dan memberikan tempat yang sejuk buat aku. Ini Bapak sekalian, ya. Ketika kita mengimani bahwasanya kita ini tidak saja di sini, dan kita nanti lebih akan lama, tidak ada batasan, akan sepanjang hidup kita, yang itu yang kehidupan kita sesungguhnya. Apakah kemudian kita berniat nanti sesungguhnya kita ingin di surganya Allah dan kita selamanya di sana, khalidina fiha abada. Dan kita sangat-sangat tidak menginginkan kalau kemudian kita tanpa batas waktu, tanpa ada batasan ruang dan lain sebagainya ketika naudzubillah min dzalik kemudian mendapatkan siksanya Allah di neraka. Maka ini pilihan buat kita. Ketika kita berbicara surga hari ini, itulah tujuan kita. Berbicara surga bukan hanya pembicaraan orang-orang yang sudah sepuh, bukan hanya pembicaraan orang-orang yang sudah beruban. Karena berbicara surga itu adalah sesuatu yang luar biasa. Karena surga ini adalah sesuatu yang menjadikan kekuatan buat kita ketika kita masih hidup di dunia. Kalau agama kita, Pak, tidak memberikan informasi keimanan tentang hari akhir, tentang surga, Pak, mungkin hari ini kita sudah tidak sabar. Bagi seorang suami yang dia mengimani tentang surga, maka insya Allah dia akan sabar ketika mungkin mendapatkan istrinya yang sulit diatur, istrinya yang mungkin tidak menurut. Ketika suami itu mengingat tentang surga, maka dia akan sabar. Tapi ketika dia tidak pernah mengingat akan adanya surga, maka dia tidak pernah akan sabar dengan ujian-ujian dalam kehidupannya. Demikian juga dengan seorang istri yang tidak pernah kemudian mengimani adanya surga, maka mungkin istri wanita ini tidak akan pernah sabar menghadapi suaminya yang mungkin juga keras dan lain sebagainya. Maka dari itu, bagaimana Rasulullah mengatakan kepada kita semuanya, ala inna sil'ata lillahi ghaliyah, ala inna sil'ata lillahi ghaliyah al-jannah. Ketahuilah sesungguhnya surga Allah, perdagangan jual beli dengan Allah itu mahal. Dan perdagangan jual beli dengan Allah yang mahal itu adalah surga. Bapak-Ibu sekalian, ya, kita hari ini kalau kita mengaca pada orang-orang mungkin komunis, orang-orang yang tidak mengakui adanya Tuhan, kalau hari ini mereka mungkin hidupnya sengsara, ya, kira-kira nanti hidupnya di lain alam itu nanti apakah juga akan bahagia? Terus kapan dia akan menuntut keadilannya?
tidak akan ada bayaran buat mereka. Maka hari ini yang kita diberikan keimanan bahwasanya mengingat surga adalah obat yang manis buat kita. Apapun ujian Allah, kejadian-kejadian Allah yang timpakan kepada kita, sepanjang kita mengimani nanti ada balasan Allah yang Allah akan berikan, yaitu surganya Allah. Kalaupun mungkin kita didolimi, ya, sepanjang kemudian kita masih ada iman bahwasanya ada surga nanti yang Allah akan memberikan balasan. Inten-inten iso sabar nomor. Oleh kemudian ketika kita didolimi, banyak kemudian mengatakan, ya, saya tunggu nanti di akhirat. Saya tunggu nanti balasannya di hari kemudian. Karena itulah bentuk keimanan kita kepada surganya Allah. Baik Bapak sekalian, kalau kita berbicara dengan surga, maka yang pertama bahwasanya surga itu adalah tujuan kebahagiaan kita yang sesungguhnya. Sebagaimana yang Allah katakan di dalam surat Al-Imran 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Jadi sesungguhnya setiap kita nanti akan mati, dan sesungguhnya siapa orangnya yang setelah mati, fa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, mereka akan dihitung, akan dihisab semua apa yang pernah dia lakukan, tidak akan ada yang terlewat sedikit pun. Fa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, nanti di hari akhir. Dan hasil hisaban itu, hasil hitungan itu, paman zuhziha 'anil nar, kalau dia kemudian dijauhkan dari neraka, wa udkhilal jannah, kemudian dia dimasukkan surganya Allah, itulah orang yang betul-betul bahagia. Faqad faz. Itulah orang-orang betul-betul sukses. Maka hari ini kita belum bisa ngomong bahagia, Bapak Ibu sekalian. Hari ini pun bahagia naudere. Karena kita tidak tahu, dan kita baru tahu, Pak, ketika kita nanti sudah dipanggil oleh Allah dalam keadaan apa. Itulah menjadi potret bukti sesungguhnya apakah kita mendapatkan bangku di surga atau naudzubillah min dzalik, bangku di nerakanya. Maka surga yang pertama, surga didapatkan karena rahmatnya Allah. Surga tidak didapatkan karena amal kebaikan yang sudah kita lakukan. Sekali lagi ini harus kita ingat, ya, bahwasanya surga itu bukan karena masuknya kita ke surganya Allah, bukan karena lantaran semata amal-amal yang sudah kita lakukan. Bukan sholat kita, bukan puasa, bukan sedekah kita semata. Tapi masuknya kita di surganya Allah karena rahmatnya Allah. Ya wis lek ngono aku ora usah sholat wae, aku ora usah poso wae, sing penting oleh rahmati Allah. Lagi senawadan. Tidak betul juga, karena untuk mendapatkan rahmatnya Allah dibuktikan dengan ketaatan. Bagaimana Allah katakan di dalam surat At-Taubah 71 itu, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuti'ullaha wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah. Jadi ternyata ulaika sayarhamuhumullah, mereka lah orang-orang yang mendapatkan rahmatnya Allah. Mereka harus bagaimana saling menolong. Ba'duhum awliya'u ba'd, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna shalah wa yutuna zakat wa atiullaha wa atiur rasul. Harus diikuti dengan ketaatan. Tetapi bukan semata-mata ketaatan itulah yang menjadikan asbab kita masuk surganya Allah. Itu yang pertama, Bapak sekalian. Masuknya kita ke surganya Allah karena rahmatnya Allah. Maka jangan pernah putus asa, jangan pernah berprasangka buruk kepada Allah. Apapun dulu yang pernah kita lakukan, sepanjang terus kita mengisi sisa-sisa waktu usia kita untuk berharap mendapatkan rahmatnya Allah, insya Allah pun Allah akan memberikan kepada kita. Bagaimana kisahnya yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, seorang laki-laki Bani Israel yang beribadah sujudnya sepanjang 500 tahun. Ya, kemudian dia meninggal, dihisab oleh Allah,
Dan Allah kemudian mengatakan, masuklah kamu ke surga. Maka kemudian si fulan laki-laki Bani Israil mengatakan, ya Rob, ya Tuhan, masuknya saya ke surga karena memang amalan-amalan ibadah saya selama 500 tahun. Maka kemudian, ya kalau engkau memang memahami, meyakini karena amal-amal 500 tahun itu kau bisa masuk surga, karena sesungguhnya masuknya surga itu karena rahmatku. Maka malaikat silahkan coba dihitung ibadah 500 tahun yang sudah dia lakukan, engkau bandingkan dengan nikmat yang telah aku berikan kepadanya. Tadi hitung, Mbak, ibadah 500 tahun itu ternyata dilakukan oleh malaikat, ternyata hanya sebanding dengan biji mata sebelah. Dan itu pun tidak 100%. Masih kurang dibandingkan sujud, sholat, semua yang dilakukan 500 tahun. Itu kalau dihitung dengan nikmat yang telah Allah berikan kepada laki-laki Bani Israel tadi, itu sebanding 1 biji mata. Dan itu pun tidak sepenuhnya. Maka fulan, kalau engkau masih meyakini bahwasanya masukmu ke surga karena amal-amalmu, maka engkau akan aku turunkan ke neraka. Maka, na'am ya Allah, sesungguhnya karena hanya rahmatmu lah aku masuk di surga. Maka ibu bapak sekalian, monggo kita masih diberikan waktu oleh Allah untuk mengejar rahmat Allah kepada diri kita. Yang kedua, bahwasanya surga itu pintunya ada 8. Ya, ada pintu sholat, pintu puasa, pintu sedekah, pintu jihad, pintu tobat, pintu ridho, pintu al-aiman, dan pintu memaafkan. Maknanya apa? Bahwasanya masing-masing kita itu punya amal-amal khusus yang tersendiri. Ya, jangan pandang amal orang lain sesuai dengan ukuran dan kemauan kita. Bisa jadi kita akan bisa dipanggil oleh pintu surga sholat, tapi kita mungkin tidak bisa dipanggil dari pintu surga jihad, ataupun juga sebaliknya. Apakah tidak ada orang yang bisa dipanggil dari 8 pintu surga? Ada, tetapi jumlahnya tidak banyak, terbatas. Sebagaimana misalkan Abu Bakar Siddiq, dia termasuk salah satu dari 70 orang yang dijamin masuk surga tanpa hisab, sebagai mana yang nanti akan dipanggil dari pintu aiman, dan juga yang lain. Tapi sedikit orang yang bisa seperti ini. Maka marilah kita punya amal masing-masing. Kuncinya bagaimana kita mencari potensi amal kita, apa yang bisa kita lakukan. Dan yang ketiga, bahwasanya kata Rasulullah, surga itu jaraknya sebagaimana tali sandal kita. Artinya surga itu jaraknya dengan kita sesungguhnya sangat dekat. Maka jangan mengira Bapak Ibu sekalian, maknanya adalah tidak serta-merta amal-amal yang besar yang sudah kita lakukan yang pasti akan bisa memasukkan kita ke surga. Mungkin haji, umroh yang berulang kali kita lakukan, belum tentu kemudian itu menjadi asbab masuknya kita ke surganya Allah. Tapi sebaliknya, bisa jadi karena kita pernah, kata Rasulullah, ada seseorang yang pekerjaannya nyingkirkan dahan yang mengganggu di jalan, yang kelihatannya sepele amal itu, tapi justru dengan amal itu yang menjadikan asbab masuk ke surganya Allah. Itulah surga sedekat dengan tali sandal kita. Yang terakhir adalah bagaimana kita harus paham, yang harus kita waspadai adalah penutup kita. Masa-masa yang telah lalu, apapun kondisinya, sebenarnya itu tidak begitu banyak berpengaruh. Ketika masa penutup kita di akhir kehidupan kita, itu yang terbaik. Dan itulah yang harus kita waspadai. Di mana Rasulullah mengatakan, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya semua amal kita itu tergantung penutupnya. Maka ibu bapak sekalian, ketika kita hari ini bisa taklim, hari ini bisa menjalankan amal-amal ibadah, bagaimana kita bisa memastikan sampai kemudian nanti kita di atas garis kematian, kita masih mampu mengistiqomahi dengan amal-amal kita lakukan. Dan itulah tanda-tanda ketika Allah mencintai kita. Maka kata Rasulullah, idza aradallahu ahabba fi abdihi
as-salahu. Sungguh ketika Allah itu mencintai hambanya, maka Allah akan menjadi hambanya as-salahu, pemanis. Wa ma aslah as-salahu. Apa yang dimaksud dengan pemanis itu ya Rasulullah? Kata para sahabat. Pemanis itu adalah hamba ini akan didekatkan ketika sudah mendekati di atas garis kematian, maka hamba ini akan disibukkan dengan amal-amal kebaikan. Dan itulah as-salahu. Maka ibu bapak sekalian, kematian yang nanti kita pasti akan menjemputnya, itulah bukti bahwasanya ketika kita mengatakan kita beriman, maka buktinya adalah ketika saat itu. Apakah betul keimanan kita ataukah bohong keimanan kita. Maka tidak ada yang tahu ibu bapak sekalian. Orang yang hari ini mungkin dia tidak pernah sholat, bahkan mungkin keningnya tidak pernah digunakan untuk sujud kepada Allah. Sebagaimana Utsaimin bin Abdul Ashal, sahabat Rasulullah SAW, yang ketika kemudian datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ba'da subuh, tapi dia tidak pernah sholat subuh. Dia mengatakan, ya Rasulullah, saya ingin berjuang bersamamu. Maka kemudian dia sahadatkanlah sahabat Utsaimin itu. Tapi kemudian saat kemudian akan menjelang sholat zuhur, kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, saya kapan harus sholat? Maka kata Rasulullah, belum waktunya sholat. Maka sampai saatnya belum waktunya sholat, ada datang perintah jihad, maka Utsaimin berjuang berjihad bersama dengan sahabat yang lain. Qadarullah, kemudian ternyata habis perang itu tidak diketemukan Utsaimin kembali, dan ketika diteliti, dicari-cari, ternyata Utsaimin telah syahid di jalan Allah dalam kondisi keningnya belum pernah digunakan untuk sujud kepada Allah. Tapi Rasul mengatakan, inilah Utsaimin ahli surga yang keningnya tidak pernah digunakan untuk bersujud kepada Allah. Inten-inten kados Utsaimin ngaten iki sik terjadi napa mboten? Pengen milih ngoten niku napa mboten, Pak? Engko aku tak foya-foya dhisik sama aku sik enom. Oleh istiwa aku kan balik nih Gusti Allah. Nah, insya Allah nanti sebagaimana muda foya-foya, tua tua kaya mati masuk surga. Siapa yang kemudian bisa jamin nanti tuanya bisa mati dalam keadaan husnul khotimah. Maka itu yang terakhir buat sekalian, sami-sami kita semuanya jaga. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita untuk bisa bagaimana kita tetap istiqomah di jalan Allah. Terus buat sekalian, pastikan ya untuk berbuat kebaikan sepanjang yang kita mampu. Dan insya Allah yang juga akan membantu kita dalam keadaan nanti meninggal dan selalu dicintai oleh Allah, keadaan manis as-salahu tadi adalah jangan lupa pernah terus bersama berinteraksi dengan saudara-saudara kita yang soleh. Insya Allah di antara kita akan juga bisa menjadikan pemberi syafaat. Ya, kalau nanti di antara kita tidak bertemu di surganya Allah, mungkin di antara kita, teman-teman yang kita akan mencari kita, memberikan syafaat kepada kita, untuk kemudian akan bersama-sama di surganya Allah. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat, saling mengingatkan, ya, kondisi yang tidak baik-baik saja. Ya. Tengah Rasulullah mengatakan bahwasanya innama bu'istu wasa'atan, sungguh jarak diutusnya aku dengan saat itu kahatain, sebagaimana mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar dan pernah saya sampaikan juga, sebagaimana jari tengah dan jari telunjuk yang diapitkan oleh Rasulullah SAW. Jarak antara aku diutus 1400 tahun yang lalu dengan datangnya saat as-sa'ah, napa as-sa'ah itu Pak? Kiamat, sebagaimana kahatain, dua jari yang Rasulullah lengketkan, jari tengah dengan jari telunjuk. Berarti ini mepet nopo jarak Pak? Mepet nopo panjangnya jari tengah dengan jari telunjuk Pak? Sama-sama pendeknya Pak. Bahkan kemudian di riwayat yang lain, kalau alam syawab,
Beliau mengatakan umatku antara 1400 tahun sampai 1500 tahun. Tapi tidak akan pernah melebihi dari 1500 tahun. Ini pun tahun pinten, Pak? Mboten saya dihitung, makanya bingung. Niku misalnya Gusti Allah, tapi itu tanda-tanda yang disampaikan oleh Rasulullah. Tanda penguat lagi Rasul mengatakan tidak akan pernah datang as-sa'ah sampai kemudian datang suatu waktu yang perputaran waktu itu semakin cepat. Yang 1 tahun rasanya 1 bulan, 1 bulan rasanya 1 hari, 1 pekan, 1 pekan rasanya 1 hari, 1 hari rasanya sebagaimana membakar pelepah kurma yang kering. Sampun kerasa no deh, sampun terasa no belum itu. Ya. Ala kulihal itu semuanya bukan urusan kita. Tidak usah mikir niku, yang penting bagaimana kita menjaga amal-amal kebaikan kita. Ojo sampai kemudian kita merasa sombong dengan amal-amal kita. Jangan jumawa dengan amal-amal kita dan jangan remeh nih. Yang pasti bagaimana kita terus berupaya semua memohon kepada Allah, karena Rasulullah pun di dalam zikir-zikirnya beliau juga mengatakan Allahumma rahmataka aju fala takilni ila nafsi tarfatan ain. Rasulullah sekelas beliau manusia terbaik ketakwaannya saja senantiasa berharap, Pak, tiap pagi dan petang, ya Allah, aku memohon rahmatmu dan jangan pernah engkau palingkan diriku darimu hanya untuk menginginkan untuk berharap pada diriku sendiri walaupun hanya sekejap mata. Itu Rasulullah. Apalagi kita harus senantiasa berharap Allahumma rahmataka ajub fala takilni illa nafsin tarfatan. Walaupun hanya sak kejapin moto, ojo pernah kemudian berlepas diri dari rahmatnya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf, aku lupa lihada. Astagfirullahaladzim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.